Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua Bapak Ibu sekalian bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti program berbagi dari Guru Penggerak. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, ulun bersama Pak Rizky secara pribadi mohon maaf mengganggu sebentar aktivitas Bapak Ibu, dan ulun berikan apresiasi sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti program ini. Tentu tanpa Bapak Ibu hadir di sini, kemungkinan ulun dan Pak Rizky juga tidak bisa melaksanakan tugas dari Guru Penggerak. Jadi sekali lagi ulun berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Adapun tujuan kita dalam berkumpul di sini adalah kita memiliki tugas di Guru Penggerak, yaitu untuk memberikan aksi nyata. Jadi setiap modul kita memiliki tugas untuk memberikan aksi nyata. Dan kebetulan pada sesi kali ini adalah aksi nyata tentang budaya positif. Jadi materinya adalah tentang budaya positif. Kita diberikan tugas untuk membuat video seri berbagi. Kalau di petunjuk itu selama 2 jam. Cuma mungkin belum menyampaikan selama 2 jam dengan melihat frekuensi mengajar Bapak Ibu. Saya sudah melihat ada beberapa yang bisa 4 jam, ada yang bisa 2 jam. Jadi nggak bisa secara menyeluruh, mungkin nanti di kalau yang mungkin bisa di-recall. Oke, terima kasih Pak Ibu. Untuk sesi berbagi yang pertama ini kami minta kepada Pak Rizky untuk menyampaikan konsep tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, dan kemudian menyampaikan tentang keyakinan kelas. Nah, agar kita lebih efisien waktu yang kita gunakan, langsung saja waktu dan tempat Bapak Rizky kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan nafas dan bisa bertemu dalam acara kegiatan seri berbagi dari modul budaya positif dari program Guru Penggerak. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada guru kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Bapak, Ibu, Dewan Guru semua, sebelum memulai kegiatan berbagi di modul budaya positif pada program Guru Penggerak, saya bersama dengan Bapak Hanum Arasim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semua karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan ini, di mana kami sebagai calon Guru Penggerak diharuskan untuk memenuhi sebuah tugas kegiatan dari program Guru Penggerak, yaitu untuk berbagi atau dalam hal ini membebaskan kepada rekan-rekan sejawat dan juga stakeholder yang ada di sekolah kita untuk menyampaikan
salah satu bagian daripada modul budaya positif. Untuk itu, maka kami sebagai calon guru penggerak berkewajiban untuk menyampaikan apa yang telah kami dapatkan melalui program guru penggerak kepada Bapak dan Ibu juga. Dan tentunya ini jadi tanggung jawab kita bersama juga Pak Harun ya. Jadi untuk penyampaian ini mudah-mudahan ada mungkin perubahan yang tentunya nggak bisa langsung, tapi juga kita sama-sama brainstorming dan juga bisa memahami bersama bahwa di dalam modul budaya positif ini ada beberapa hal yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu dan juga kami sebagai calon penggerak juga tidak tahu sama sekali, dan ini imbasnya adalah kepada peserta didik kita, dan tentunya juga selama ini merubah mindset atau paradigma yang sudah kita buat di beberapa kesempatan di sekolah kita juga tentunya harus ada semacam perubahan, dan walaupun tidak secara langsung, walaupun pelan-pelan, tentunya ini juga bagian daripada sebuah proses. Dan di modul budaya positif ini, ulun pribadi juga mungkin ada beberapa hal yang tentunya yang kita lakukan di sekolah ternyata tidak sesuai ataupun malah menyalahi selama ini dalam berinteraksi kepada peserta didik kita, maupun juga berkenaan dengan hukuman disiplin ya. Seringkali kita bersinggungan dengan hukuman disiplin kepada para peserta didik kita, dan tentunya di dalam modul budaya positif ini ternyata ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita membuat sebuah kebijakan yang bersinggungan dengan kegiatan ataupun cara perlakuan kita terhadap peserta didik. Langsung saja Bapak Ibu, untuk sesi pertama ini saya akan menyampaikan modul budaya positif ini, di mana poin ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi materi, di sini mungkin ada pertanyaan pemantik dulu untuk Bapak dan Ibu, di mana yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini tentunya juga di dalam lingkungan sekolah kita seringkali kita bersama dengan bagaimana nih untuk menyikapi siswa-siswa kita yang mungkin terlambat, mungkin juga ada melanggar peraturan sekolah, dan tentunya beberapa kebijakan yang kita ambil ini seringkali hanya di satu sisi tidak memperhatikan impact ataupun psikologis yang dialami oleh siswa, dan ternyata beberapa hukuman yang kita terapkan terkait dengan kebiasaan hukuman disiplin ini ternyata tidak ada relevansinya dengan apa yang akan didapatkan anak di masa depan. Dan tentunya ini sebagai pendidik kita perlu melakukan sebuah perubahan, dan tentunya ini juga menjadi sebuah kebiasaan yang harus kita mulai dari awal, bahwa ternyata segala hukuman yang sudah kita buat oleh siswa ternyata relevansi nggak ada sama sekali untuk perubahan dia di masa depan. Yang ada dia cuma mengingat secara psikologis dia pernah dihukum ketika di sekolah, sampai dia dewasa, sampai dia bekerja, yang dia ingat adalah memori kita tentang hukuman yang dia dapat oleh guru. Dan tentunya ini jadi jadi tantangan buat kita, gimana caranya menyikapi peraturan-peraturan di sekolah kita. Tentunya kita harus memiliki sisi humanis memperlakukan anak, dan kenyataannya adalah apa yang menurut kita benar
belum tentu menurut anak itu menjadi sebuah manfaat bagi dia. Mungkin itu poin pertama yang kita kita bahas bersama. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi kebanyakan dari kita juga mungkin ketika ada siswa yang terlambat, ini juga contohnya adalah membersihkan lingkungan sekolah. Menurut kita kayaknya udah tepat ya, udah bisa dikatakan kita mengambil sisi positif. Hukumannya tidak berupa fisik tapi melainkan seperti kerja sosial. Dan tentunya ini kalau setelah kami pelajari modul ini ternyata ada beberapa hukuman yang kiranya tidak bisa dijadikan sebuah pembenaran. Dan ini juga jadi tantangan buat kita, gimana kita bisa berubah mindset ataupun paradigma yang sudah ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian juga yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, seringkali kita lebih cenderung untuk memberikan sebuah reward atau penghargaan kepada siswa-siswa kita yang berprestasi. Namun kita melupakan ada juga siswa-siswa kita yang mungkin bisa dikatakan mereka masih berproses untuk bisa mencapai level sama seperti teman-temannya. Dan tentunya ini bukan menjadi kita bukan hanya saja memberikan apresiasi kepada siswa yang berprestasi, tapi bagaimana kita dapat merangkul siswa-siswa yang bisa kita katakan masih belum dapat dikatakan berprestasi. Nah, tentunya ternyata selama ini ada sebuah pola yang salah menurut fasilitator kami yang sudah memberikan materi ini. Ternyata memberikan reward secara berlebihan kepada anak juga mengalami juga. Dan ini menjadi tantangan buat kita, gimana caranya merangkul anak-anak yang bisa dikatakan masih belum berprestasi tadi, sehingga mereka bisa memberdayakan apa yang mereka miliki selama ini. Jadi konteks kita bukan dalam skala membanding-bandingkan, tapi bagaimana cara kita untuk bisa membesarkan anak tersebut dalam hal open minded terhadap apapun yang mereka alami. Jadi tidak hanya merasa saya tidak berprestasi maka akan seperti ini saja. Ternyata selama ini kita mengalami hal-hal tersebut di lingkungan sekolah kita, dan tentunya ini sebuah perubahan yang besar harus kita terapkan bersama, bahwa yang namanya siswa yang cenderung kurang berprestasi baik dalam segi prestasi belajar ataupun non belajar yang sifatnya akademik, ini harus kita upayakan untuk mereka juga mampu untuk berprestasi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti ada sesi balik. Baliknya nanti setelah ini. Ini jadi panjang. Iya, ya, Kalau nggak salah nggak apa-apa ya. Oh, ada lagi kalau Pak, ngomong ada gitu. Nggak apa-apa. Kan setiap respon dari peserta. Yang kembali ke awal ini Pak. Baik. Yang hukuman itu tadi katanya narasumbernya yang mengatakan enggak selama ini dikatakan hukumannya gini-gini itu ada hasilnya Pak, ada hasil bukan survei atau penelitiannya. Itu yang perlu kita ambil. Hasil penelitian bahwa dikatakan kalau kita memberikan reward terlalu besar juga menyalahi. Nah itu seharusnya yang kita ambil. Ada nggak penelitian yang mengatakan bahwa reward terlalu besar mempengaruhi ke anak? Soalnya kalau kembali ke hukum kita masing-masing, kita bisa merasakan yang kita alami ini lah.
guru pernah dukung guru, kan kita nyamarain pernah dukung guru, ya kan? Itu kita sudah merasakan berubah enggaknya kan nggak bisa dilihat dari satu sektor, dari satu sisi, banyak sektor. Untuk anak yang memang rasa maunya tinggi, terlambat itu pun dia jerah, terlambat sekali aja, belum dia makan. Itu untuk anak yang memang rasa maunya tinggi, apalagi disuruh nyapu. Tuh. Nah itu seharusnya kalau memang ada penelitian, ada hasil penelitian itu bagus. Tapi orang sekedar teori masih perlu dipertanyakan. Tuh. Baik, terima kasih Bapak. Nah nanti ini baru awal Pak. Jadi nanti materi berikutnya kita ada langkah-langkah sebelum kita memberikan sebuah hukuman atau punishment itu. Nanti kita di situ ada sesi restitusi. Nah jadi restitusi di situ nanti kita akan mengadakan sebuah dialog dengan anak, di mana nanti kita akan berdialog dengan anak ini menanyakan apa yang menjadi dasar dia melakukan pelanggaran. Jadi penyebab itu yang kita harus dapatkan dulu sebelum mungkin kita melakukan sebuah hukuman. Bukan yang dikatakan narasumber tadi. Oh ya. Narasumbernya dia mengatakan ya. gitu. Nah itu yang perlu ditanyakan ke narasumber, ada nggak penelitian beliau? Ya. Nah, itu yang kalau ada penelitian berarti kan otentik tuh. Ya. Baik, nanti di situ mungkin ada beberapa teori ya. Di situ ada teori kontrol ya. Nah, jadi yang nantinya juga salah satunya kita bersikap itu harus ada satu fungsi kontrolnya ya. Jadi sebagai pendidik kita sebagai guru, nantinya di situ ada posisi kita di mana kita bisa menentukan decision making. Kalau bijaksana itu nantinya ada langkah-langkahnya Pak sebelum kita membuat sebuah keputusan. Nah jadi kalau berdasarkan dari beberapa teori mungkin kayaknya ada di slide ya Pak, beberapa teori yang ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Hidayatullah. Di awal Pak Rizky menyampaikan bahwa fasilitator sudah menyampaikan bahwa hukuman itu seyogianya untuk ditinjau kembali, itu sih, ditinjau kembali. Nah kemudian beliau mengatakan apa ada sudah riset yang membuktikan bahwa kalau dampak bagi anak itu kan, apakah sudah ada? Kalau yang kita pelajari ini ada kaitannya dengan konsekuensi kan Pak ya sebenarnya dipermasalahkan kemarin itu relevansi konsekuensi hukuman, bukan tidak boleh sih, cuman tidak boleh menggunakan kata hukuman, tapi kenapa nggak konsekuensi gitu. Ya, hukuman kan punishment ya. Kita seperti seorang jaksa. Kita kan kalau menghukum berarti kan dia melanggar pasal ini, just seperti itu. Tapi bahasa dalam konsekuensi kesepakatan kita sama anak itu yang diminta. Nah selama ini apakah sekolah sudah melakukan itu? Pada saat kita membuat aturan, apakah mereka juga diundang, orang tua juga diundang? Apakah langsung kita buat sendiri? Ini loh aturannya. Padahal kan belum tentu mereka setuju dengan aturan tersebut. Dan aturan itu mereka, misalnya mereka diajak bicara. Itu yang disebut dengan kita harus mengadakan konsekuensi. Nanti ada keyakinan kelas, kesepakatan antara kita. Mungkin lebih ke situ, bukan di ini tadi Pak, bukan di hukumannya, tapi lebih mungkin untuk peran-peran untuk mengubah hukuman. Betul. Ada punishment, hukuman. Bagaimana kita ubah menjadi konsekuensi lah istilahnya itu. Konsekuensinya apa? Gitu. Mungkin Bapak di kelas punya konsekuensi. 10 menit nggak masuk, kira-kira kamu ngapain nanti? Pasti dia akan melakukannya nggak berundel. Kan yang diminta fasilitator itu bagaimana anak itu kalau kita kasih itu tadi dia nggak berundel, merasa nggak nyaman.
tapi mereka sudah, oh iya saya bersalah, sadar, ya. Itu yang diminta. Itu yang diminta. Tidak apa-apa Pak, terima kasih Pak. Sudah bergabung. Oke, lanjut. Langsung ke Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke teori motivasi perilaku manusia. Nah ini disampaikan bahwa di dalam modul yang kami dapatkan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi di situ bisa kita katakan ada semacam motivasi di dalam diri kita, yang dalam hal ini juga motivasi ini ada sifatnya yang mungkin dipengaruhi oleh dari faktor dari luar. Makanya motivasi eksternal ini menentukan sekali apa yang menjadi pola kebijakan kita nantinya dalam bersikap ataupun menindaklanjuti hal-hal yang keterkaitannya dengan tadi. Contoh ketika kita menyikapi ada beberapa anak yang mungkin terlambat tadi, di mana beberapa kasus kita temukan bahwa beberapa motivasi itu muncul dari pengaruh dari luar. Nah, tidak hanya dalam diri mereka saja. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian apa yang saya dapatkan, akhirnya saya melakukannya. Nah ini di sini juga salah satu hal yang disoroti dalam modul ini. Kalau kita menerapkan hukuman, ada nggak sih manfaat atau efek bagi diri kita? Kemudian ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah di sini ada motivasi internal, ada tujuan disiplin positif. Tentunya kita berkeinginan bahwa segala hal yang kita berikan kepada anak ini mempunyai dampak yang positif untuk mereka. Nah jadi tadi bahwa kesepakatan yang sudah dilaksanakan oleh sekolah maupun pada siswa hendaknya menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah dalam tanda kutip mereka tahu akan konsekuensinya. Jadi membiasakan istilah hukuman ini yang menjadi tantangan buat kita untuk bisa berubah. Jadi perubahan mungkin dari segi redaksi. Nah, kalau konsekuensi artinya mereka udah tahu apa yang mereka lakukan salah. Jadi ada semacam internalisasi dalam diri mereka bahwa mereka meyakini bahwa apa yang mereka perbuat ini memang salah. Nah sehingga kita tidak perlu melakukan tindakan yang berlebihan kepada mereka. Oke, next slide. Oke. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini ada dari situ kita maknai bersama. Nah yang di sini dalam modulnya juga ada restitusi. Nah restitusi ini ada 9 ciri-cirinya. Oh sebelumnya kita masuk ke pengertian dulu. Nah mungkin yang masih bingung nanti apa restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah jadi yang kita bisa katakan sebuah restitusi itu adalah ketika siswa itu memiliki keyakinan yang sudah mereka sepakati bersama, kita cuma perlu menekankan bahwa tidak menjadi sebuah solusi ketika siswa diberikan hukuman
Jadi ketika mereka melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah pelanggaran, mereka tahu dengan sendiri konsekuensi tersebut. Namun secara bijaknya adalah kita sebagai pendidik mencari sebuah dialog dulu, mencari sebuah menelisik dari kasus-kasus yang mereka telah perbuat, apa yang menjadi latar belakang mereka melakukan, kemudian motivasi apa yang menjadikan mereka sehingga melakukan pelanggaran, kemudian setelah melakukan pelanggaran tersebut apa yang mereka rasakan. Dan tentunya ini menjadi dasar kita sebelum kita menerapkan yang namanya tindakan-tindakan untuk anak tersebut. Nah, di dalam restitusi ini mungkin kita sebagai pendidik juga perlu melibatkan BK mungkin untuk menjadi partner kita selain daripada guru mata pelajaran maupun wali kelas, sehingga siswa tersebut juga perlu yang namanya kita tangani secara bersama-sama, tidak hanya satu guru saja, tapi juga semua dilibatkan, sehingga nantinya rekaman yang sudah siswa lakukan selama dia sekolah di sini ataupun sekolah di lingkungan sekolah sendiri, kita bisa mengawasi, kita bisa memberikan sebuah stimulus bagi mereka, bisa nggak mereka tetap pada koridornya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Nah, kita akan lihat ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi kita akan membiasakan siswa di sini bukan untuk menebus kesalahan. Nah, ketika mereka dihukum, mereka menganggap dirinya menebus kesalahan. Nah, jadi keyakinan yang sudah disepakati oleh siswa dengan peraturan yang dibuat oleh sekolah tadi, sehingga mereka menganggap dirinya telah melakukan pelanggaran itu, lalu ada konsekuensi di situ, bukan hukuman. Nah, di situ kita akan mencari bagaimana caranya siswa tersebut mau belajar dari kesalahan dan tidak melakukannya lagi. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Nah, jadi ini tentunya harus ada kesepakatan dulu, tidak ada paksaan. Ketika kita menyuruh anak melakukan sesuatu, mereka mau nggak kira-kira? Mungkin dalam hati mereka berkecamuk nih, nggak akan mau. Nah, ini kita harus sama-sama sepakati bersama bahwa yang namanya tawaran ini tentunya harus kita sampaikan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi mereka motivasi internal mereka sendiri juga harus kita tanyakan apa yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu sebelum kita melakukan tindakan lebih lanjut. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Oke, tadi sudah disebutkan motivasi ya, mungkin Bapak Ibu, atau latar belakang mereka melakukan sebuah bentuk pelanggaran misalnya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, jadi kita melakukan restitusi ini kepada anak-anak yang bermasalah dalam hal entah itu sifatnya akademik maupun non-akademik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, jadi bagaimana cara kita menemukan bentuk lain dari karakter anak yang selama ini kita hanya bisa menyalahkan, selama ini kita cuma bisa memberikan dampak di satu sisi saja kepada anak, tanpa menyadari bahwa dia juga ingin berubah dirinya. Nah, selama ini kita pada lingkungan tertentu kita menyadari bahwa tindakan-tindakan yang kita lakukan kepada siswa hanya didasarkan pada sisi kita saja, tidak memandang sisi anak. Restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi solusi apa yang akan ditawarkan oleh peserta didik kepada siswa kita yang telah
melakukan pelanggaran tadi, bagaimana kita memberikan sebuah tindakan yang sifatnya solutif, tindakan yang sifatnya solusi, sehingga mereka akan menerapkan itu kepada diri mereka sendiri. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sebagian daripada siswa setelah mengalami tindakan yang mungkin yang tadinya diberikan hukuman ataupun diberikan konsekuensi atas apa yang mereka telah lakukan dalam hal bentuk pelanggaran, ketika kembali kelompoknya mereka ada yang tidak menerima, ada yang merasa mereka direndahkan, atau ada yang merasa dikucilkan. Nah, kita sebagai pendidik hendaknya bisa memberikan penekanan bahwa anak yang telah dilakukan restitusi ini, mereka kembali kepada kelompoknya ini harus dalam keadaan stabil. Kita harus bisa menstabilkan kondisinya, sehingga ketika mereka masuk ke dalam kelompok mereka sendiri, mereka bisa merasakan bahwa mereka bisa diterima kembali. Nah, selama ini kita melihat bahwa peserta didik kita ketika mereka mendapat hukuman, mereka dibully, mereka dikucilkan, dan tentunya ini jadi tantangan bagi kita semua, bagaimana perlakuan kepada siswa yang sudah kita lakukan restitusi ini supaya tidak terjadi pembulian di lingkungannya ataupun di kelas mereka atau di dalam kelompoknya sendiri. Selanjutnya, pada tahap yang berikutnya ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Oke, langsung. Di situ ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini kita akan membahas mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, kalau kita melihat kondisi kita di lingkungan sekitar kita, ini ada sebuah contoh. Kebanyakan dari kita menyadari ketika kita mengendarai kendaraan bermotor, tentunya di situ ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Harus ada ketentuan ketika kita ingin mengendarai sepeda motor. Nah, bagi yang sudah merasa yakin tentang keselamatan, tentunya dia akan memakai helm. Tentunya dia akan memahami peraturan tentang rambu-rambu, tentang peraturan lalu lintas. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini tentunya juga bagi kita yang merasa sehat, tentunya ketika kita mengalami pandemi COVID-19 yang sudah pernah kita alami bersama, tentunya kalau kita memakai masker, tentunya tidak hanya diri kita yang merasa terlindungi, tapi juga orang lain. Nah, apabila kita nggak memakai masker, mungkin kita bisa jadi komorbid nih bagi lingkungan sekitar kita. Kita mungkin merasa sehat, tapi bagi orang lain yang mungkin kondisinya tidak stabil kesehatannya, bisa-bisa aja tertular. Dan tentunya di sini kalau kita memakai masker, contohnya, di situ kita juga akan merasa bahwa diri kita terlindungi dan juga orang lain akan terlindungi. Nah, tentunya di sini perlu keyakinan. Yang berikutnya adalah contoh mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, tentunya juga ada keyakinan ketika kita datang mungkin terlambat, bisa aja kita ketinggalan materi ketika pelatihan. Nah, ini kita banyak temukan ataupun saya juga mengalami. Mungkin kalau kita terlambat pahalnya ketika masuk sesi video conference, terlambat sedikit aja udah beberapa langkah nih kita udah ketinggalan materi. Dan tentunya keyakinan yang kita buat adalah ketika kita udah pada jamnya kita ikut pelatihan, maka harus masuk on time sehingga materi yang kita dapatkan bisa sempurna. Kemudian berikutnya, mungkin lanjut saja. Nah, di sini kita akan lihat bahwa
kesepakatan kelas itulah yang menjadi penentu kita dalam membuat sebuah kebijakan di dalam lingkungan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, kesepakatan kelas ini diyakini dan diinternalisasi oleh warga kelas semua. Jadi di situ yang berbicara adalah kita sebagai guru ataupun sebagai pendidik akan memberikan sebuah keyakinan kelas di mana ada aturan main yang mungkin kita terapkan ketika jam mata pelajaran kita. Ada aturan main yang harus kita terapkan ketika kita mengajar di dalam kelas. Dan ini disepakati oleh semua siswa-siswa kita yang ada di kelas. Nah, jadi keyakinan ataupun kesepakatan kelas di sini contohnya seperti ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, contohnya. Yang kedua, kami murid yang semangat dalam belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini kemudian dibuat ataupun ditaruh di kelas, mungkin pada dinding kelas yang bisa terlihat oleh semua. Nah, sehingga mereka akan melihat, akan memahami secara bersama, oh ternyata ada kesepakatan yang sudah telah dibuat oleh siswa dengan guru. Dan selama ini kecenderungannya adalah kita mungkin dalam tanda kutip sifatnya insidental. Kira-kira kalau ada keyakinan kelas yang di luar konteks peraturan yang kita telah buat, jadi suka-suka kita. Nah, jadi tentunya kalau sudah ada keyakinan kelas, mereka dengan sendirinya sudah tahu ada konsekuensi yang sudah mereka dapatkan. Ketika mereka melanggar keyakinan kelas, maka ada konsekuensi di situ. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelasnya. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelas yang mereka dapatkan adalah merasa mereka memiliki tanggung jawab. Jadi masing-masing siswa memiliki tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas yang mereka dapatkan adalah perasaan tanggung jawab. Yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini bentuk keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan komitmen di situ. Kemudian berikutnya adalah dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya bisa kita dapatkan adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelasnya adalah tentang kesehatan. Kemudian bergantian atau menggiliran atau antri. Di sini kita akan mengajarkan siswa tentang keyakinan kelas yang mereka dapatkan adalah menghormati orang lain dan juga bersabar. Kemudian berikutnya adalah gunakan masker. Nah, tentunya juga keyakinannya adalah kesehatan ataupun keselamatan. Terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, di situ ada keyakinan kelasnya tentang keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, oke. Nah, di sini ada statement dihukum oleh penghargaan. Nah, ini menarik sekali, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, tentunya di sini kita cermati bersama. Dihukum oleh penghargaan di sini maknanya apa sih? Dihukum oleh penghargaan ini tentunya lebih cenderung pada konteks filosofinya. Jadi penghargaan ini juga bisa menurunkan kualitas. Kalau kecenderungan kita selalu memberikan penghargaan, ternyata bisa menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Nah, di sini mematikan kreativitas siswa di sini juga tentunya menjadi tantangan besar bagi kita sebagai pendidik. Jadi ternyata penghargaan ini juga nantinya dalam ini mematikan kreativitas. Terus yang ketiga ini motivasi juga akan berkurang nih. Mereka pada standarnya sendiri tidak mau
melakukan berbagi dengan lingkungannya, itu juga cenderung jadi merasa eksklusif. Jadi siswa merasa eksklusif bagi dirinya. Dan tentunya jadi tantangan buat kita bagaimana siswa yang memiliki beberapa kategori penghargaan tadi mau melebur dengan beberapa siswa yang bisa dikatakan mereka jarang mendapatkan penghargaan. Nah, di sini kita lihat ada beberapa tindakan guru ataupun tindakan kita sebagai peserta didik, tindakan kita kepada peserta didik. Di sini ada contoh hukuman atau konsekuensi. Mungkin bisa dilihat Bapak Ibu. Di situ ada contohnya mencatat 100 kali di dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini bentuknya adalah hukuman nih. Ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Murid diminta push up 15 kali. Ini sudah ke ranah fisik. Kemudian mengganti kertas tugas temannya telah dicoret-coret. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi bentuknya. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu sehari di sekolah. Tidak menggunakan sepatu ya maksudnya, karena tidak memakai sepatu warna hitam. Nah, ini hukuman nih. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran penyokan. Ini konsekuensi. Jadi kita tentunya harus bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Next. Nah, di sini ada perbedaan itu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, itu seringkali dialami oleh siswa ini. Mereka merasa terhukum. Sedangkan kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi ketika melakukan sebuah pelanggaran, konsekuensi sudah tahu. Nah, kalau hukuman itu membuat anak sakit, baik secara fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Jadi mereka akan mengingat, walaupun sudah lulus, mungkin jadi bahan pembicaraan mereka ketika mereka mengingat sesuatu memori di masa sekolah. Mungkin yang mereka ingat adalah ketika mereka banyak dihukum. Nah, kemudian anak menghargai disiplin itu mungkin salah satunya ada anak yang membenci kedisiplinan. Nah, jadi mereka seakan-akan disiplin ini menjadi sebuah momok bagi mereka. Nah, jadi kalau bagusnya itu adalah anak kita ajarkan untuk menjadi ataupun menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu berupa paksaan. Jadi secara satu sisi saja mereka dihukum. Kemudian kalau yang konsekuensi ada stimulus atau tanggapan. Jadi kita memberikan sebuah stimulus kepada mereka. Oh, jadi kamu telah melakukan pelanggaran. Kemudian jadi gimana nih? Udah tahu apa yang menjadi konsekuensi terhadap hal yang kamu udah lakukan bentuk pelanggaran tadi. Nah, di situ kita dalam ranah bukan untuk menghukum, menanyakan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, ini adalah hukuman ini. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kalau anak yang udah tahu bahwa mereka terlambat, mereka akan tentunya bisa menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk kalau hukuman Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebuah bentuk yang buruk. Kalau yang menjadi konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Nah, jadi mereka memandang segala sesuatu yang telah mereka langgar itu menjadi konsep diri yang baik agar nantinya tidak akan melakukan hal tersebut di kemudian hari. Kemudian kalau hukuman, perbedaannya adalah yang berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, jadi banyak kita temukan Bapak Ibu anak-anak yang biasanya pandai berkelit ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Mungkin melimpahkan kepada kawan yang satunya ataupun dengan berbagai macam alasan, jadi mereka ibarat itu ngeles. Nah, kalau yang paling baik adalah ketika konsekuensi
anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, tentunya di sini pola yang harus kita ajarkan secara inherent kepada anak. Jadi anak itu diajarkan untuk bisa memahami peraturan sekolah. Kemudian di dalam hukuman itu terdapat rasa marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, kebanyakan dari kita juga menemukan setelah anak itu dihukum, mereka menjadi berubah sikapnya terhadap kita. Nah, ini mungkin sesuatu yang harus kita hindari bersama-sama. Gimana nih anak setelah kita lakukan tindakan persuasif kepada mereka agar mereka mampu menjadi memberikan impact yang positif bagi mereka tanpa mereka harus yang bisa kita katakan tidak merasa marah kepada kita, tidak merasa bersalah ataupun merasa dipermalukan. Nah, ini yang jadi tantangan buat kita bersama. Nah, dalam konsekuensi di situ mereka akan kehilangan hak kalau udah tahu apa yang mereka perbuat itu salah. Kemudian dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi tersebut, merasa diasingkan untuk sementara, dikucilkan dalam artian dalam tanda kutip sementara. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari poin-poin yang udah bisa Ulun sampaikan. Ada 3 poin tadi yang sudah kita jabarkan. Berikutnya pada poin modul berikutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mungkin ini sesi berikutnya untuk Bapak Harun Al-Rasid. Mungkin nanti kita akan melakukan sharing ataupun diskusi atau dialog Bapak Ibu terkait dengan apa yang sudah Ulun sampaikan. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, Ulun serahkan kepada Bapak Harun Al-Rasid. Waktu dan tempat Ulun persilakan. Terima kasih Pak Reski. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih belum bosan mendengar suara kami. Ada masih sedikit lagi ya. Ya, jadi ulun berusaha menyimpulkan apa yang disampaikan Pak Reski dari awal sampai akhir tadi. Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi pendidikan bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses menuntun, bukan menuntun manusia berdasarkan kodrat yang dia miliki, bakat kodrat yang dia miliki, agar mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan sendiri. Jadi Bapak Ibu, muara dari pendidikan itu adalah agar anak itu selamat dan bahagia sendiri. Bagaimana anak itu supaya selamat dan bagaimana anak itu bahagia? Salah satunya adalah kita berlakukan mereka seperti layaknya kita seorang petani. Jadi anak itu kita ibaratkan tanaman padi. Tugas guru adalah menyemai bagaimana bibit tadi bisa tumbuh dan kembang padi tadi dengan sentuhan kita. Kalaupun tanah yang jadikan media itu kurang baik, gersang, tapi kalau kita dengan sentuhan seperti Pak Andika, tanaman Pak Andika dengan tanaman ulun beda. Di kampung yang saya sendiri, kebun Pak Andika itu bersih, subur, tumbuh. Karena setiap hari pulang sekolah itu mulai Pak Andika sudah di situ nyiram tanaman. Pak Andika, lalu baru pulang Pak Andika sudah nyiram tanaman. Saking dengan hati beliau menyiram tanaman tadi, sehingga tumbuh subur. Walaupun di lahannya gersang, lahan Pak Andika itu berbatu, gersang. Nah, di lahan ulun nggak pernah ulun heranin ada hama menclok, membiarkan saja. ada hama yang mengganggu, sifat-sifat yang tidak baik itu dibiarkan saja. Nah, jadi diibaratkan sama Ki Hajar Dewantara itu mendidik sebetulnya. Makanya kita disuruh di dalam pendidikan itu adalah pendidikan yang berpusat pada siswa. Ada kata yang lebih ekstrim, yaitu menghamba pada murid.
Jadi menghadap dari ibu. Nah, kaitannya dengan motivasi, hukuman, kemudian konsekuensi tadi, ada ilustrasi yang menarik tadi. Jadi begini Bapak Ibu, kalau aturan lalu lintas itu kan kita wajib menggunakan helm dalam berkendara, itu aturan. Kira-kira anak-anak kita ini, kira-kira kalau nggak ada polisi masih mau lah dia pakai helm? Ada nggak mau dia lepas Bapak Ibu? Dia nggak keren, nggak kelihatan rambutnya. Ya. Kenapa? Karena anak itu mau melakukan karena ada polisi. Itu baru anak itu dia hanya sekedar patuh kepada peraturan. Tapi kalau sudah keyakinan, kalau anak sudah sampai kepada bahwa helm itu mampu menjaga keselamatan dirinya, tidak ada polisi tidak ada pengawal, dia tetap pakai helm. Ada aturan, tidak ada aturan, kalau sudah menjadi sebuah keyakinan di kelas bawah itu membuat dirinya makin baik, dia akan mau melakukan. Jadi tidak menunggu ada guru baru melakukan. Itu ada kaitan dengan motivasi tadi. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau intrinsik itu sudah dari dalam diri, dia sadar. Kalau ekstrinsik karena orang lain, karena kita dia mau. Tak semua aja anak itu mau. Padahal kan tugas kita itu bukan menuntut. Anak itu tidak kita tuntut, tapi kita tuntun. Nah, cara tuntun adalah dari hati dia. Bagaimana menimbulkan motivasi itu tumbuh dari keyakinan dia, nilai-nilai kebajikan. Istilahnya kalau di dalam guru penggerak itu ada nilai-nilai kebajikan, yaitu diterima oleh semua secara universal. Agama apapun menerima nilai itu, terutama yang ada di profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin itu kesimpulan dari yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi. Nah, Ulun akan melanjutkan sedikit ya Bapak Ibu. Ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Setiap orang pasti menginginkan itu semua. Siapa yang tidak ingin dia bisa bertahan hidup? Siapa yang tidak ingin kasih sayang? Siapa yang tidak ingin kesenangan dan lain sebagainya? Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ternyata anak-anak kita juga kadang Bapak ingin juga disayangi oleh kita. Kadang dia cari perhatian. Nah, jadi dia butuh rasa kesenangan. Ada juga kebebasan. Ya, selama ini lu juga kadang sadar, selama ini lu terus yang rocos di kelas itu, nggak pernah lu kasih mereka untuk mengeksplor kemampuan dia mungkin menyampaikan kepada teman. Ya, seolah ulun ini beranggapan kalau temannya pasti tidak selesai materinya, pasti nggak nyampe juga, pasti dia nggak bisa nyampe, pasti disampaikan salah. Itu dulu. Sekarang mulai berubah. Ternyata yang mereka perlukan itu tidak harus, setiap anak itu tidak harus keterfisikan, tapi dia punya keinginan yang lain. Anak juga perlu difasilitasi untuk mampu berbicara. Kan kita kan sudah tahu bakat anak tadi masing-masing itu berbeda. Kenapa kita tidak kumpulkan bakat mereka itu? Kenapa harus kita semua satu kelas? Kan nggak mungkin. Nah, kita harus memahami juga sisi-sisi yang lainnya. Makanya kebutuhan apa yang dia inginkan. Nah, ini ada contohnya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara. Padahal kan suka dan senang bersenandung. Mungkin ada Bapak Ibu di antara kita, mungkin saya sendiri. Dulu saya paling tidak suka kalau belajar itu suasana kelas itu ribut. Paling tidak suka. Saya lebih suka kalau anak itu tenang, diajarin antemu gitu. Tapi sekarang mulai saya berubah sudah. Mereka juga ternyata punya hobi masing-masing. Nanti dia lagi bernyanyi-nyanyi,
kita marahin. Ternyata bawa efek sekali. Kamu itu diajarin ribut aja. Ya itu anak juga perlu kesenangan gitu ya. Anak perlu kesenangan. Asal kita teratur. Kemudian ibu guru tidak menyapa aku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Hal yang sangat sederhana. Dia ini dia pakai tampil beda, pengen ditegur sama gurunya. Tapi kita nggak tahu. Atau bahkan, wah kamu itu jepit rambut kok kayak gitu. Ya, ini. Tapi ini jenjangnya kalau SMA nggak dia SD, SMP. Aku bosen masa belajar cuma gitu aja, dengerin ibu aja dari awal sampai akhir. Nah, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas kalau ada kerjaan. Coba jangan dicontoh kayak gini sih. Ini julek ini punya sih. Nah, jadi ini bertentangan dengan konsep kebutuhan dasar tadi. Nah, ini kebebasan tadi. Yang bersenang sambil bernyanyi kan boleh. Sudah. Itu pada dasarnya tadi kebutuhan yang diinginkan oleh anak itu bertahan hidup jelas. Untuk bisa bertahan hidup bagaimana? Yang perlu dia persiapkan, tentu yang dihadapi itu lebih besar. Untuk anak bisa bahagia, untuk anak bisa selamat dan bahagia, berarti dia harus mempersiapkan bekal untuk masa depannya. Untuk menyiapkan bekal masa depannya itulah tadi dimulai dari di sekolah ini. Nah, ini Bapak Ibu sedikit tentang posisi kontrol. Nah, kita harusnya di posisi yang mana? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, kita sebagai manajer. Nah, bagaimana kita menempatkan diri dari beberapa kontrol di bawah ini? Ini bisa lihat indikatornya di bawah ini. Ya. Kita lihat kalau menghukum, apa yang diperbuat guru? Menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ini berarti kita masuk dalam kontrol hukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Apa yang diperbuat guru? Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan kamu. Terus terang ibu kecewa. Nah, itu berarti membuat orang merasa bersalah. Nah, berikutnya adalah kontrol sebagai teman. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau itu adalah menghitung dan mengukur. Ini aturannya. Nah, ini hukumannya. Nah, untuk manajer itu lebih ke dialog. Lebih ke dialog. Nah, jadi ada beberapa di mana kita harus berada pada posisi kontrol. Ini tadi ya contoh Bapak Ibu. Saya kecewa dengan kamu, berarti posisinya membuat orang merasa kamu tidak pernah melakukan agresi tadi. Nah, segitiga restitusi terakhir. Segitiga restitusi ini adalah salah satu cara yang sudah disampaikan Pak Rizky tadi, bagaimana kita
kalau ada siswa yang membuat suatu kesalahan, tindakan apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan melakukan kegiatan segitiga restitusi. Ini yang disarankan. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Tidak ada pilihan 1, 2, 3. Bagaimana contoh menstabilkan identitas? Jadi kita yakinkan ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, kita yakinkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi yang pernah melakukan kesalahan itu bukan kamu sendiri. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Itu contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik? Kita ada dialog. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Kita ingatkan kembali. Ini adalah cara kita membuat segitiga restitusi. Salah satu contoh apa yang sudah saya lakukan, walaupun hanya sedikit, karena ini tugas, yaitu contoh melakukan segitiga restitusi. Ya, ketika bel istirahat di sekolah berbunyi, ya di masjid pemandangan azan ada seorang siswa tidak ikut melaksanakan sholat zuhur di masjid. Ia memilih untuk bersembunyi di samping ruang kelas sampai suatu ketika dipergoki oleh pengawas harian. Kemudian saya adakan kegiatan segitiga restitusi. Jadi yang baik ini harusnya ya salat berjamaah. Kira-kira menurut kamu apa yang kamu bisa lakukan ke depannya supaya kamu tidak melakukan kesalahan ini? Kalau Indonesia sudah hampir melewati dengan baik, menggunakan baik
lonceng bunyi di sekolah, azan, apa yang harus kamu lakukan? Tapi selanjutnya apa yang harus kamu lakukan tadi ketika kamu mendengar bel kemudian ada seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Bisa ya? Bisa untuk dilakukan ya? Terima kasih. Harus diberikan pembicaraan hari ini untuk bisa kamu lakukan selanjutnya. Bapak Ibu bisa menjawabkan dari masalah Ya, karena kemarin berbarengan dengan OSN, jadi suaranya terganti di sebelah OSN, di sebelahnya. Oke, kita ada tempat yang khusus. Namanya yang di pengawas suaranya. Ya, jadi itu Bapak Ibu pemahaman dulu tentang segitiga restitusi tadi. Jadi stabilkan emosi anak dulu, kemudian validasi, kita validasi ini bahaya juga. Terus apa yang jadi keyakinan dia supaya masuk bahwa itu memang salah, seharusnya memang saya nggak harus seperti itu. Beda halnya ketika saya kasih hukuman anak itu, tapi kalau kita ajak dialog mungkin lebih bertahan lama ya, yang di memorinya yang tadi harus melakukan seperti apa. Dan memang bagusnya ketika anak melakukan kesalahan kita ada ruang tersendiri untuk berdialog. Karena kalau kita tegur di depan teman-teman dia akan malu, apalagi kita di depan kita ungkap kesalahannya semuanya kan dia merasa malu di depan teman-teman. Kita tarik, kita ambil, kita ajak dialog. Jadi intinya restitusi itu adalah mengajak anak dialog untuk menyadari kesalahannya terhadap keyakinan nilai-nilai universal tadi, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau mendengarkan saya Pak Rizky selama 1 jam ini ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki sudah membantu kami hari ini. Di sesi akhir mungkin ada beberapa hal barangkali yang perlu kita sama-sama sharing. Belum ini hanya menyampaikan apa yang kami perlu saja Bapak Ibu. Jadi bisa terjadi suatu hal yang kontradiksi di antara kita, itu hal yang wajar ya, karena ini ada sebuah teori itu bersifat tidak baku. Ketika orang menemukan teori baru bisa gugur teori ini. Ya, barangkali itu Bapak Ibu kami persilahkan, kita langsung buka aja Pak Rizky ya, sesi untuk saling pendapat. Silakan Bapak Ibu. Dari Bu Mas Diana, Bu Maina, Pak Andika, Pak Nurfawis, Pak Arya, Bu Sri, Bu Dari, Bu Roro, Bu Rumi, Bu Titi, Pak Rizal dengan kamera. Silakan Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Ini baru bagian kecil dari program guru penggerak selama 9 bulan Bapak Ibu. Baru bagian kecil, ya masih banyak lagi, panjang perjalanan lagi. Kalau dihitung-hitung ngapain capek-capek, tapi sudah bergantung jempur ya sudah lah. Kita jalan aja, kita nikmati Pak ya, kita nikmati. Sebenarnya kalau melihat frekuensi waktu yang diperlukan, kita dituntut mengajar, kita dituntut menuntut ilmu lagi di guru penggerak, ada tugas sekolah, ada tugas guru penggerak. Tapi ya itulah, dengan kolaborasi saya dengan Bapak Ibu dan luar biasa Bu Mas Diana ini menggerakkannya juga. Saya nggak berpikir tadi Bu bahwa dia spontanitas, kenapa nggak belum berpikirnya kan mencari jam yang kosong saja. Jadi makanya lu pilihin, makanya biar ada undang, ya ada undang. Karena kalau Pak Andika sudah lama belum lihat jamnya kosong hari Kamis. Nah, itu alasannya kenapa lu nggak pendampingan tadi. Tapi bagus pendampingan itu. Ternyata yang ulun
masukkan jadwal kosong hari ini pas ada itu pendataan tadi. Beliau luar biasa. Kebetulan pun 1 jam di jam 5 kemarin di tahun 3 itu materinya udah habis. Mereka persiapan buat ulangan, jadi makanya tadi latihan soal. Karena itu ini bisa latihan soal aja di saya bawa. Nadanya ini mungkin nggak bisa juga. Nadanya harus masuk. Tapi luar biasa beliau mensupport ini. Menelpon dulu langsung udah. Wah, ini luar biasa teman saya bisa bilang. Iya, lu nggak bilang impian karena itu tadi. Iya. Itu, mohon maaf pulang. Sama Pak Agus juga begitu. Ya, Pak Agus kenapa nggak lu udah lu tanya mulai kemarin Pak Ben belum saja udah gimana ya? Ya sudah saya bilang teman-teman. Iya. Iya, dulu sudah minta waktu Bapak Ibu. Kami hanya bisa berikan pada doa. Amin. Nah, ini yang bakal kita lihat Pak Aris ya. Kita ya. Memori kita di sini. Nah, Ulun juga teringat dengan kasus ini Bu. Cuman Ulun pengen konfirmasi sama Bu Titi ini lama. Baru ingat sekarang. Nah, mau ingat. Ada satu kasus siapa itu sekarang IPA 2 Bu pas 12. Ada pindahan dari Sungai Loban. Perempuan. Ulun heran, anak itu kemampuannya bagus, ya. Kenapa kok pindah, gitu loh? Mereka ada sesuatu. Harus konfirmasi. Cuma ini kan untuk dilalui aja pula, keluar gitu ya kan sebagai seorang guru. Gitu. Ada seruing gitu. Benar enggaknya saya nggak tahu. Karena dia memerankan satu perlakuan yang kurang baik, dibentak oleh seseorang guru mengajar sehingga sempat stres selama 1 minggu. Nah, sehingga dia meminta untuk agar pindah ke sini. Aku nggak tahu itu kebenarannya, mungkin itu yang tahu. Kita anak ulun. Sungai Dua Laut. Sekarang kelas 12, dulu kelas 11 satu bulan di atas ini. Iya. Anaknya mampu. Setelah saya ajak dialog dia pun nggak mau ngaku. Memang sih waktu itu kasus dia ada permasalahan Pak, kemudian dia dipanggil ya di dalam ruangan guru, betul ngumpul di situ juga ada Makassar. Tapi memang sih ada salah satu guru yang mengeluarkan kata-kata yang sangat ya gimana ya, harga dirinya mungkin rasa gimana gitu ya Pak ya, dia kan sebagai siswa. Lagian pula kan dia sudah usia kayak gitu kan punya rasa malu juga ada gitu loh. Tapi dia memang tidak menjawab juga, cuma dipendam. Memang betul itu ada. Ada salah satu guru. Saya senior ya, senior juga dia. Memang guru itu terkadang emosinya bisa meledak. Betul. Dia bisa meledak, tapi tiba-tiba bisa berubah gitu loh Pak guru itu. Cuma hitungan detik aja. Jadi kita juga kadang bingung juga sih dia ini memang betul-betul marah atau gimana gitu loh Pak. Tapi kan mungkin terus sama rekan-rekan kerja mungkin memahami ya karakter seperti itu. Tapi kalau untuk anak didik kan mungkin di saat dia dipanggil di ruang guru kadang siswa sudah merasa takut dulu, kan shock dulu kan. Apalagi kalau dia mengeluarkan kata-kata yang membuat dirinya agak direndahkan kan makin tambah kan membekas di dalam dia. Nah, itu mungkin yang dimaksud di sini tadi ya, dampak ke anak itu walaupun mungkin kita menganggapnya itu nggak apa-apa gitu, tapi secara psikis kalau sampai seminggu dia stres, orang tuanya ceritakan sempat stres, berarti kan ada beban psikologis yang tinggi di dalam dirinya karena ya kita salah dalam. Ya agak lumayan juga sih kata-katanya.
Jangankan sebagai anak didik ya, kita sebagai anak kali kerja aja punya gitu. Kita kan sebenarnya udah ada sama-sama memahami kan karakter teman. Tapi makanya lu heran kan kemarin anaknya pintar begitu ya, kenapa pindah? Nah, padahal dekat di sana daripada di sini. Gitu. Nah itu barangkali Bapak itu salah satu kasus yang mungkin bisa jadikan pelajaran bagi kita bersama bahwa mendidik itu adalah berpusat kepada siswa. Harus tahu dengan ya mungkin ini hanya sekedar mungkin Bu silakan. Kita pernah menemukan anak yang memang dia merasa sama seperti yang kasus yang anak yang baru kita bicarakan tadi, pernah menemukan itu, dan dia mungkin tidak enak dengan guru yang bersangkutan. Kemudian dari sana maka misalnya ada kasus seperti itu lagi, tentu kita yang para guru ini harus melakukan bagaimana caranya supaya anak ini tidak salah paham dengan guru yang memarahi tadi. Nah kemudian dari sana harus ada di antara kita semua guru itu yang paling tidak alangkah baiknya, apakah itu misalnya yang terdekat wali kelas ataupun misalnya pembimbingnya ataupun siapapun yang memang dekat, apakah guru agama atau apa, itu anaknya harus kita bawa ke suatu tempat. Maka dari sana mungkin kita bisa melakukan yang seperti itu tadi, yang tuntun. Dan satu hal, kita tidak mungkin melakukan ini loh rekan kita salah, mungkin karena kita harus memberikan jangan, apalagi ini itu dan sebagainya harus kita berikan seperti itu. Dan satu hal, apa yang dilakukan oleh guru misalnya yang mungkin agak keras atau apa, kita harus berikan pemahaman kepada anak. Nah, beliau begini. Bahkan dari sana, kebaikan guru itu harus kita angkat. Nah, kalau kami seperti itu. Kalau dari contoh aja kemarin ada yang bilang pada saat Pak Matematika, tapi ya. Pak Andi kan? Bukan. Dan di sana harus kita tumbuhkan, kita harus simpati kepada dia. Capek bu, lapar bu, kantin tutup, kami harus mengerjakan ini. Akhirnya kita berikan pemahaman di sana, jangan apa-apa. Kemudian kita sampaikan bagaimana sosok guru yang bersangkutan. Kita harus sampaikan seperti itu. Dan alhamdulillah mereka lebih. Iya. Ya betul apa yang dikatakan Bu Maina, itu salah satu mungkin. Apakah itu termasuk di dalam yang seperti ini yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara? Kalau itu kan solusi yang kita lakukan ya. Solusi. Kalau dari Ki Hajar Dewantara itu tadi, jadi kita memang harus pokoknya menghamba pada dia. Maksudnya kan dia salah, jangan langsung apalagi yang fisik gitu. Kita yang melayani dia kan? Iya, kita kan sebagai pelayan. Nah, kalau menurut aja, maka kita diibaratkan petani tadi. Kita rawat dia supaya tumbuh kembang baraknya. Jadi itu kalau konsep pendidikan dulu kan seperti itu. Tapi ini tantangan kita selama itu. Terus berpikir begini Bu ya, kadang begini. Kebetulan kita sudah duluan sukses nih. Ya, kita sudah jadi guru, penghasilan kita tetap, tiap bulan kita dapat gaji. Lah anaknya dia baru mencari jati diri dia. Kita sudah makan garam banyak, harusnya kita bisa menuntun dia. Ya kan, itu yang kita harapkan. Nah, ada satu kasus misalkan anak itu di rumah itu disuguhi dengan berbagai permasalahan keluarga, seperti yang ada kemarin. Orang tuanya sakit, mungkin stroke, dia harus merawat, ya kan? Dia harus merawat sehingga sibuk ke sekolahan, tiba-tiba dia terlambat. Kita tidak pernah menanya kenapa kamu terlambat. Mungkin dia begadang karena merawat orang tua sakit. Kenapa kamu di dalam kelas tidur aja kerjaanmu? Kita tidak tahu. Dia punya masalah di rumah, di sekolah dia ditekan lagi seperti itu. Jadi dia mau kemana gitu? Ya, jadi alangkah bagusnya dengan cara restitusi kita tanya kenapa seperti itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan kecil seperti itu, saya juga pernah bolos Bu. Saya juga pernah lompat pagar dulu. Tapi itu kan kesalahan kecil gitu ya, yang kita bisa maafkan. Tapi tetap sih kita harus bimbing, kita harus betul-betul tidak. Tapi jangan buat kita
marah, naik imam, apalagi gitu ya. Apalagi kita tendang, itu zaman dulu pertama. Minhas itu sudah satu kali tendangan perlu harus sadar sekarang. Minhas itu Pak Amrullah itu yang pertama yang ngajarin tendang. Pak Said juga begitu. Ini membuka siapa ya? Ya. Lalu nanti kalau ketemu anaknya mau minta maaf. Iya. Ya artinya itulah konsep pembelajaran yang dari Lantara yang baru belum tahu setelah beberapa ini menjadi seperti itu. Ada lagi kembali yang mau kita bicarakan? Iya, silakan Pak Dika. Alhamdulillah kita dapat kesempatan ikut kegiatan luar biasa nih, banyak hal-hal baru yang kita dapatkan. Meskipun kita tidak ada kesempatan ikut dulu enggak, tapi paling tidak kita dapat ilmunya gitu ya. Ada dua hal barangkali yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, tadi kalau diilustrasikan kaitannya dengan helm, gitu, ketika sampai pada tahap keyakinan, maka ada ataupun tidak ada, kita akan lakukan itu karena kita sudah yakin bahwa itu adalah untuk kita sebenarnya. Nah, tentu sampai pada tahap keyakinan kan tidak kemudian tiba-tiba ya sampai ke tahap itu. Nah, betul. Tidak semua dari kita bisa sampai tahap itu. Siswa juga demikian. Barangkali langkah apa atau upaya apa yang kita bisa lakukan untuk siswa sehingga nanti bisa sampai pada tahapnya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan tadi istilahnya bukan hukuman tapi konsekuensi. Ya. Tentu untuk konsekuensi yang kita buat di kelas, karena ini adalah bagian dari sekolah, tentu tidak boleh bertentangan dengan yang dibuat oleh sekolah. Kemudian pernah suatu ketika ada dengan celetukan kita dari anak, mungkin kaitannya dengan sepatu atau mungkin yang lainnya gitu, pakai sandal kemudian kita ingatkan gitu kan, gurunya kan kemudian muncul seperti itu. Nah, apakah kemudian nanti dalam ada Ki Hajar menyampaikan bahwa keteladanan itu bagian dari pembinaan terhadap siswa? Barangkali itu yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan yang sangat bagian manis aja dah. Mampun Pak. Baik. Jadi tadi Pak, mungkin yang paling harus kita biasakan itu adalah bagaimana siswa memahami secara kolektif. Karena kesadaran kolektif ini menjadi kunci atau pangkalnya untuk menumbuhkan keyakinan kelas. Nah, pada titik keyakinan di sini tentunya banyak proses yang harus mereka lalui dulu, di mana tadi sudah kita jabarkan mungkin ketika seseorang ingin mengendarai sepeda motor untuk menjaga keselamatannya, walaupun tidak ada polisi, tidak ada razia misalkan, dia tetap memakai helm. Nah, tentunya kalau sudah dilakukan yang namanya pembiasaan, jadi pembiasaan di sini belum kira ini yang agak berat, karena kita udah terbiasa dengan hal itu. Nah, kebanyakan dari siswa-siswa kita mungkin dalam hal pembiasaan ini yang agak berat. Nah, motivasi intrinsik yang berasal dari dalam ini yang tentunya harus menjadi PR bagi kita semua. Bagaimana siswa digerakkan nuraninya, kemudian bagaimana dia menyikapi segala permasalahan yang tentunya itu menjadi bagian daripada pemecahan masalah hidup masing-masing siswa. Nah, ketika proses itu udah mereka lalui, tentunya ada semacam konflik batin. Nah, biasanya siswa sebenarnya udah tahu bahwa itu memang salah, bahwa itu memang nggak bisa dijadikan sebuah kebenaran. Nah, tentunya kesadaran tadi, menumbuhkan kesadaran tadi penting kiranya kita sampaikan
bahwa kalau kita tidak bisa menumbuhkan kesadaran, tentunya tidak akan mudah membuat sebuah peraturan itu jadi sebuah kebiasaan. Nah, di dalam ekosistem lingkungan sekolah atau lingkungan belajar, nah kita perlu menggerakkan posisi-posisi yang kira-kira bersinggungan dengan apa yang kita inginkan di dalam sebuah proses tadi. Nah, ketika kita mampu menggerakkan kesadaran siswa secara kolektif, tentunya ini akan menjadi bentuk adaptif daripada siswa-siswa yang lain. Siswa-siswa lain akan menjadikan role model, menjadikan contoh bagi siswa yang sudah kita berikan bentuk restitusi tadi misalkan. Nah, kebanyakan dari siswa kita mencontoh ataupun membuat sebuah pernyataan sikap dari beberapa kejadian-kejadian yang dilakukan oleh temannya, sehingga mereka akan paling tidak mencontoh atau mengulang, antara dua, mengulang atau tidak akan mengulang yang kembali. Nah, di sini kecenderungan kita selama ini menemukan ada pengulangan di lingkungan sekolah kita. Nah, jadi tentunya ada proses di mana ketika dia meyakini sebuah peraturan tersebut ada hambatan, ada kendala. Nah, di situ kita temukan titik temunya di mana sih, apa sih yang dia nggak bisa lakukan, apa penyebabnya, terus motivasi berikutnya apa. Nah, ini tentunya tidak sedikit dari kita yang menyamaratakan. Nah, pada posisi yang seperti inilah perlu diadakan sebuah restitusi tadi, dialog yang tentunya kita cari asal musababnya di mana. Nah, Ulu juga mungkin setelah ikut program ini juga sedikit mindset juga berubah, paradigmanya juga berubah. Ternyata selama ini yang apa yang dikatakan oleh Pak Harun ya, ketika melihat siswa di kelas itu berisik minta ampun ya, itu kita jadi merasa gimana gitu. Jadi semacam ada proses hambatan kendala dalam pembelajaran. Dan ternyata setelah kalau kita lihat, kita berikan mereka keleluasaan ataupun kita berikan kebebasan sedikit, tapi ternyata bisa juga jadi nih akhirnya nih pekerjaan mereka selesai. Jadi ada sebuah bentuk kesenangan yang ingin mereka dapatkan dari sisi lain sebuah pembelajaran. Dan tentunya ini juga jadi sebuah apa ya? Jadi sebuah semacam pemantik bagi sebagai guru. Oh, ternyata setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda dalam proses pembelajaran. Ada yang cepat menangkap dengan cara-cara pola tertentu. Tapi ada juga cara-cara yang kita lihat siswa di sini mungkin agak lambat. Kemudian mereka juga harus perlu distimulus. Bahkan dari kebanyakan dari mereka ataupun sebagian dari mereka kecenderungannya malah ada yang bikin keributan sendiri di dalam kelas, mengganggu temannya yang lagi konsentrasi. Nah, di sini di bagian dari modul tadi adalah bagaimana perasaan manusia itu untuk mendapatkan kebebasan, merasakan kesenangan. Nah, kita menyikapinya mungkin sedikit banyak berbeda. Apa yang mereka inginkan belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita memperlakukan mereka. Mari bersama-sama untuk bisa mau berkonsentrasi dalam pembelajaran. Ini yang kayaknya juga perlu pembelajaran yang sifatnya di dalam modul berikutnya baru ya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi kita akan memenuhi kebutuhan siswa itu berdasarkan minat dan bakat mereka sesuai dengan karakteristik yang mereka punya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua siswa di dalam kelas ataupun di dalam hal minat dan bakat tersebut. Sehingga perlu adanya pemetaan minat dan bakat tadi oleh guru yang ada di dalam kelas. Nah, jadi mungkin nanti bisa kita bahas, nggak ada di modul 1.4 ya harusnya. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi ini yang tentunya menjadi tren saat ini, Bapak Ibu. Ketika kita membuat pembelajaran ini, tentunya ada sebuah proses yang kita nggak bisa lakukan berdasarkan tuntutan yang udah baku di dalam RPP. Kita bisa memodifikasi RPP kita bisa lakukan yang namanya pemetaan peminatan karakteristik
siswa-siswa kita dalam pembelajaran. Nah tentunya paling tidak sedikit ada yang kita masukin, kita sisipkan di sana, sehingga mereka mampu menemukan apa yang menjadi minat dan kemauan mereka dalam proses belajar. Nah, menjawab tadi Pak Andika tadi bahwa tentunya menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjadi sebuah usage atau kebiasaan itu berat memang. Tapi kalau nggak kita mulai dari sekarang, kayaknya nggak akan menjadi sebuah budaya yang positif di lingkungan kita. Jadi kalau sekolah yang bisa, kenapa sekolah kita nggak bisa? Tentunya perlu kesepakatan bersama dan juga harus tadi kita bukan hanya calon guru penggerak saja, mungkin semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah kita perlu kita libatkan dalam penentuan yang namanya peraturan sekolah. Tentunya kita tidak hanya dari satu sudut pandang saja, tapi juga kita perlu melibatkan siswa kita. Selama ini kita cuma di satu arah saja, sekolah memperlakukan peraturan yang sifatnya mengikat kepada mereka, sehingga dalam tanda kutip peraturan itu ada karena untuk dilanggar. Nah jadi ini yang kayaknya harus kita rubah mindsetnya. Jadi penerapan konsekuensi harus kita terapkan, bukan lagi menjadi hukuman. Nah inilah yang menjadi sebuah tantangan, bagaimana kita merubah paradigma yang ada, yang sudah ada di sekolah kita menjadi nilai-nilai kebajikan secara universal yang bisa diterima oleh warga sekolah. Kemudian tadi yang kedua, oh ya, ini Pak Harun yang jawab ya. Tadi saya udah. Oke, jadi menurut pandangan Pak ya, menurut pandangan dulu ya. Jadi apa yang tadi udah Pak Andika sampaikan memang benar ya. Jadi yang pada dasarnya kita sebagai pendidik di sini bukan hanya sebatas kita memberikan sebuah pengajaran kepada anak didik kita. Kalau dalam logika berpikir kita yang terbalik ya, mungkin setiap anak itu sudah mempunyai bakat alam sesuai dengan minatnya, kemampuannya. Jadi kita tinggal mengarahkannya. Kemudian bagaimana cara kita untuk merangkulnya agar dia mampu berkolaborasi dengan kawan-kawannya atau dalam pembelajaran. Nah, kalau melihat kondisi real sekarang, memang kita udah disuguhi oleh kemajuan teknologi, sedangkan secara tanggung jawab, secara yang namanya kesadaran personal masing-masing siswa itu kita bisa melihat ada siswa yang mampu berkeyakinan untuk memahami peraturan sekolah itu bukan untuk dilanggar. Tapi ada juga siswa yang berkepentingan bahwa peraturan sekolah tersebut menjadi sebuah anti klimaks bagi mereka. Jadi menjadi sebuah kalau nggak dilanggar nggak seru nih. Ada siswa yang merasa tertantang seperti itu. Dia pengen mencari jati dirinya sendiri melalui jalan atau proses tertentu, sehingga nanti tumbuhlah keyakinan personal bagi dia sendiri, tapi belum tentu baik bagi dirinya. Nah untuk itu kita sebagai pendidik ya tentunya punya keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita peroleh dalam proses pembinaan tersebut tentunya juga harus bersinggungan dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Selama ini kita tidak tahu apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka ingin usulkan kepada kita. Kita hanya secara satu arah dan meyakini apa yang telah kita katakan akan dituruti oleh mereka. Belum tentu mereka dalam hati mereka terjadi nih pergolakan batin. Oh ini kalau nggak disuruh nggak akan saya lakukan. Atau kira-kira kalau nggak ada dapat dikasih nilai, belum tentu nih saya kerjakan. Nah tentunya ini jadi sebuah tantangan bagi kita Bapak Ibu, bahwa dalam pencarian proses karakter siswa, kita tentunya tidak hanya memberikan sebuah stimulus, tapi juga bagaimana penanaman budaya-budaya positif tadi kita berikan
contoh, kita berikan hal-hal yang bisa mereka dapatkan secara real dalam kehidupannya sehari-hari, walaupun misalkan terdapat permasalahan hidup. Nah, jadi permasalahan hidup itu menjadi latar belakang mereka jadi bersikap atau bertindak. Nah, mungkin mereka mencari pelarian di sini, mencari pelarian, mencari bentuk perhatian kasih sayang kepada gurunya, kepada teman-temannya, sehingga akhirnya menjadi sebuah pembenaran untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar tadi. Nah, itulah mengapa tadi yang sudah disebut Pak Harun bahwa setiap anak memiliki potensi, memiliki yang namanya kemampuan minat dan bakat belajarnya yang berbeda-beda, tapi juga mereka juga harus kita tekankan bahwa di dalam proses pembinaan tersebut kita memerlukan adanya sosok-sosok lain ya, yang dalam tanda kutip ini invisible-nya ya, tangan-tangan yang tertampak nih. Nah, jadi suatu ketika ada contoh, mungkin ini juga pengalaman pribadi gitu. Nah, kita juga bandel juga dulu Bapak Ibu. Nah, jadi pernah ada satu guru ya, mohon maaf mungkin pelajaran ini bagi saya pribadi. Dalam pengalaman hidup saya, ketika saya dicap bandel, dicap gak berprestasi, ketika SD, SMP mungkin suka tawuran, suka berkelahi, mungkin dulu sering masuk BK. Namun ketika saya melihat ada sisi lain yang mungkin ketika seseorang itu ingin berubah, dia pasti ada motivasi intrinsiknya. Mungkin karena orang tua memandang guru, memandang teman, sehingga nantinya ada sebuah perubahan. Jadi justifikasi itu tidak berlaku ketika si anak itu akan dihukum. Justifikasi yang paling kena mental itu adalah ketika kesadaran itu tumbuh dengan sendirinya, di mana dia tidak perlu lagi untuk kita arahkan untuk menyadari akan kesalahannya sendiri. Jadi pernah dikatakan bahwa saya tidak akan berprestasi, saya tidak akan bisa dapat juara kelas. Namun setelah saya melalui sebuah proses panjang, mungkin sudah direstitusi oleh guru BP saya. Nah, jadi waktu SMA, ulun berkeinginan untuk bisa membahagiakan orang tua dan juga membuktikan bahwa apa yang telah guru saya sampaikan ketika SMP itu salah. Saya buktikan, walaupun berat, harus keluar dari komunitas yang gelap, yang kira-kira kalau harus keluar dari itu harus berdarah dulu. Nah, jadi siswa yang benar-benar penurut dengan apa yang diamanatkan oleh sekolah. Sampai pada satu ketika saya berhasil mendapatkan predikat juara kelas, itu guru-guru yang lain pada bohong semua. Ini siswa yang bandel kemarin nih. Kemudian juga kaget juga mereka. Oh, ternyata mungkin sisi positif adalah ketika sudah direstitusi bahwa anak yang bandel tadi bisa juga berubah. Nah, berarti ada dampak positif ketika pembinaan yang dilakukan secara tepat, secara dialog yang ibaratnya kekeluargaan dan bersinergi dengan apa yang menjadi minat dan bakat si siswa tersebut. Insya Allah pasti kita akan mendapatkan nilai-nilai positif. Jadi tidak semua hal-hal buruk yang selama ini kita dengar dan lihat di kelas akan jadi sebuah proyeksi mereka akan di masa depan. Ternyata tidak. Ternyata mereka bisa berubah, bisa punya keyakinan dalam diri mereka sendiri, punya tuntunan sendiri ketika mereka mampu menumbuhkan kesadaran kualitatif. Mungkin seperti itu, Pak Andika. Kalau ada kurangnya mungkin Pak Harun bisa menambahkan ini. Ya, mohon maaf sudah membuat Pak Rizal tertidur. Patut diapresiasi juga Pak Rizal, luar biasa membantu kita. Pokoknya akan saya ingat Pak Rizal sampai. Ya, jadi luar biasa pertanyaan Pak Andika itu. Makanya saya terdiam. Rupanya beliau memang betul-betul menyerap materi hari ini. Ya, bahkan sudah sampai ini
sampai tingkat keyakinan itu betul-betul mendalami beliau. Iya, jadi iya luar biasa. Pantas saja Pak Andika jadi idola orang banyak. Jadi gini Pak Andika, saya terkesan mudah-mudahan almarhum di sana mendapatkan balasan segera amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ulun terkenal guru BP. Mungkin Pak Andika masih sempat tidak ya? Pak Nurdin Ismail. Ulun sempat mau berhenti sekolah waktu itu. Sempat berhenti sekolah itu karena nggak ada duit. Yang tahu sendiri zaman dulu itu dengan susah dulu. Ya. Saya harus berjualan sayur pagatan dulu, membantu orang tua, naik sepeda ontel SMA itu. Mungkin kalau ketemu masnya yang jual sayur itu yang beliau masak itu mungkin dulu di sini, bukan segala macam itu dulu di sini. Jual sayur. Nah betul sekali kenapa saya kenal sama ibunya Bunda, karena saya agent sayur. Ya, kerjaan saya itu jualan sayur membantu orang tua, kemudian membantu menggembala sapi sama Pak Andika mencari kayu bakar. Suatu ketika pagi itu, ini cerita sedikit. Suatu ketika pagi itu saya harus mengeluarkan sapi ke hutan dan tak tahu kenapa waktu itu ada makhluk yang tidak disukai sama sapi sehingga sapi keluar. Lalu saya kejar, baru ketemu setelah jauh. Saya ikat di situ. Saya sudah nangis, saya bakal terlambat ke sekolah ini. Ya. Sampailah saya di sekolah, harus pulang gitu kan. Lambat di gawean nih, doa nih, ada apa? Itu. Ya, tapi gimana? Terima saja lah. Memang buktinya saya terlambat. Tapi beliau tidak pernah menanyakan tentang saya. Ada satu guru BB datang. Dan saya ingin berhenti waktu itu, ingin berhenti sekolah karena kemampuan ekonomi orang tua, kemudian kondisi harus bantu orang tua itu yang tidak sampai. Sebelum kan harus bangun membantu orang tua di pasaran di sini. Lah malam itu mengikat sayur itu sampai jam 11 itu, mengikat kecil-kecil itu Bu, diikat itu. Sore boro-boro ikut ekstra, membantu mereka siram, ikut ekstra. Mendingan berhenti saja, saya bilang Pak. Dibalikkanlah motivasi itu. Apa kamu mau ikut seperti Bapak menjadi petani? Ayo ikut sama Bapak. Kita buat minuman yang bersoda itu namanya. Tugasmu membersihkan botol, kasih upah. Mungkin melawak waktu itu. Kalau ambil upah itu Bu, akhirnya bisa untuk bantu SPP lah, lumayan ya. Nanti buatkan sumur Bapak. Buatkan sumur sama teman-teman. Guru yang lain juga mau, aku juga mau buatkan sumur. Nah, sering, jadi konsentrasinya sering ke rumah ulun. Eva sayurnya, alhamdulillah Pak, sudah berdua intens. Tak terasa ulun sudah kelas 3 akhirnya dengan dukungan beliau, kemudian dia bisa menyelesaikan SMA. Karena dibandingkan motivasi. Jadi yang perlu kita bandingkan adalah motivasi internal. Dengan cara kita mengajak berdialog, mungkin dengan pertanyaan pemantik supaya mengubah mindset anak menjadi timbul keyakinan dari Pak Andika. Itu barangkali seperti itu kasus yang sudah ulun alami. Dan alhamdulillah ulun ditakdirkan jadi guru dan bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Makanya patut dalam kesini antara sini ini sesuatu yang kayaknya dulu di belakang rumah sapi. Kalau beliau nggak marah Bu. Kalau beliau yang di dalam kelas, pagi ini, beliau kan sudah tahu ya, tahu sudah kondisi di rumah saya. Ada Pak, jadi kalau terlambat tuh digoceng sampai spa, beliau turun, naik terus, kan terlambat pulang kan aja. Makanya sama ulun beliau tuh kayak gimana ya, mungkin anak sendiri sampai sekarang. Karena waktu jadi dulu begitu. Kan kurma lah, bantu Bapak ini. Jadi memang tahu persis kondisi ini, situasi saat itu. Mungkin ini yang belum kita tersentuh, kita hanya bisa melihat dia di sekolah saat itu, tapi di rumah kita tidak tahu.
siswa kita seperti apa. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih dia sudah mengikuti acara sampai selesai. Lalu sama Pak Rizky, mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf, mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.